Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali melalui renungan malam. Hari ini Rabu 20 April 2022. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Dari pagi hari Tuhan sudah membangunkan kami hingga pada malam hari ini ya Bapa. Sebelum kami memasuki renungan malam, kiranya Bapa tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kami sungguh dapat mengerti apa yang Bapa kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita, renungan malam terambil dari Ayub 2 ayat 11 sampai dengan 13 dan Ayub 6 ayat 20 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang teman dan Bildad orang Sua serta Zofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama diam di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ayub 6 ayat 20 sampai 26. Tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka. Mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku. Ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu? Atau berilah aku uang suap dari hartamu? Atau luputkan aku dari tangan musuh? Atau tebuslah aku dari tangan orang lalim? Ajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Demikian firman Tuhan. Judul renungan saya beri judul penderitaan Ayub dalam perspektif para sahabatnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sebagai orang pemercaya, tentunya kita sudah sering mendengar cerita tentang penderitaan Ayub. Perikop yang menjadi bahan perenungan kita pada malam ini adalah mengenai pandangan para sahabat Ayub, yakni Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Zofar orang Naama terhadap malapetaka yang menimpa Ayub. Pada mulanya mereka menunjukkan turut berempati melihat beratnya penderitaan Ayub dengan menangis, mengoyak jubah, dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Mereka duduk bersama dengan Ayub selama 7 hari 7 malam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kepada Ayub tentu hal ini tidak baik, karena terlalu lama Ayub dibiarkan sendiri mengolah dalam batinnya, memaknai kejadian yang baru saja dialaminya. Pada ketika para sahabatnya mulai berbicara kepada Ayub, namun bukan kata-kata penghiburan yang disampaikan kepada Ayub, tetapi kata-kata penghakiman. Kita dapat membacanya di dalam Ayub 4 ayat 7 sampai 9 dan ayatnya yang ke-17 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Dan di ayat 17 sampai 19 para sahabat mengatakan demikian.
Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat. Sahabat Ayub bukan saja menghakimi Ayub dengan meragukan kesalehan Ayub, juga menggiring opini agar Ayub meragukan bahwa Allah yang disembahnya adalah Allah yang hidup, Allah yang maha hadir dan melihat apa yang diperbuat umatnya. Seperti kita tahu di awal perikop dikatakan bahwa Tuhan bertanya kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan di ayat 9b, ia tetap bertekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, alangkah sukarnya untuk menyelami penderitaan seseorang, sekaligus untuk mencari hikmat dan makna di balik peristiwa yang dialami seseorang yang benar dalam pandangan dunia. Kita baca tentang orang yang buta sejak lahirnya di dalam Yohanes 9 ayat 1-3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, hal inilah yang selayaknya kita bersikap dan berkata-kata ketika kita menjumpai saudara kita yang sedang dirundung duka atau sedang ditimpa masalah. Jangan mencari sebab dan akibat atau menghubungkannya dengan dosa dan hukuman Allah. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mintalah senantiasa hikmat Tuhan, agar Tuhan memberikan akal budi untuk dapat menyampaikan perkataan yang baik, untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan pada akhirnya hanya Allah di surga yang paling tahu bagaimana membentuk kita untuk menjadi pribadi yang semakin menyerupai Kristus melalui pengalaman yang diizinkannya terjadi dalam kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, baik suka maupun duka. Ayub berkata di dalam Ayub 16 ayat 19 ayat 20, "Ketahuilah sekarang pun juga, saksiku ada di sorga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis." Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan, baik dalam masalah ekonomi, masalah kesehatan, yang penyakit yang tidak kunjung juga sembuh, ataupun dirundung duka ditinggal oleh orang yang dikasihi, percayalah penuh kepada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan, dan bahwa Dia menyertai kita senantiasa, dan Dia sungguh mengenal segenap keberadaan kita. Datanglah padanya, sampaikanlah keluh kesahmu, maka Allah akan menjawab seturut kebesaran kasih setianya. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Meskipun kehidupan kami di dunia ini tidaklah mulus ya Bapa. Seperti firman-Mu katakan, Kau tidak menjanjikan bahwa langit selalu biru, tetapi Engkau berjanji akan memberikan kekuatan kepada kami untuk agar kami boleh dapat menanggung
segala perkara yang Tuhan izinkan bagi kami terjadi di dalam hidup kami, untuk mendidik kami agar kami semakin menyerupai Engkau di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan beristirahat, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak Tuhan Yesus, dan bangun pada pagi hari mengucap syukur oleh karena kasih dan kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati.